Selamat malam. Kita di tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan 6 2025, bertepatan dengan Hari Pancasila di jam 9 kurang ya, 20.53. Kurang 6 menit lagi kita masuk di jam 9. Kita ini ya, buka ini desktop. Kita coba bahas untuk bulan Juni ya. Untuk yang Mei sudah, artinya ini masuk di tanggal 1 ya. Awal lagi kita mulai di bulan Juni ini, garap lagi. Tapi sampai hari ini memang untuk rilisan yang kita taruh di SO lama ya, sudah hampir 3-4 minggu ya. Sampai hari ini juga masih belum di approve atau diterima. Karena biasanya itu nggak makan waktu yang lama, cukup cuman paling ya 1 minggu atau 2 minggu lah paling lama. Bahkan paling cepat itu bisa jadi cuma 3 hari. Ya. Kita udah coba kontak ininya CS, customer service-nya ya, pihak sono-nya langsung, tapi masih nggak ada respon di Gmail ya. Di Gmail nggak ada respon. Ya, mungkin masih ada perbaikan sistem atau mungkin mau update terbaru ya. Nah, karena kita coba masuk di sini. Ini kan ini nggak biasanya nih. Pernah kayak gini tapi sudah lama sekali gitu ya. Dan ini mulai lagi gitu. Nah, ini kita coba masuk di sini. Ini ya, ada satu lagu ini. Itu kemarin kita ajukan di tanggal 4 nih, tanggal 4 bulan 5. Ya, tanggal 4. Sekarang aja udah tanggal 1. Artinya sudah 1 bulan gitu ya. Sampai hari ini belum di-approve. Ya, 3 lagu di akun ini juga. Itu lama sekali. Ya. Kalau menurut gua mungkin masih ada update terbaru atau perbaikan sistem dari SO. Ya, karena ini makan waktu yang cukup lama. 1 bulan ya untuk review beberapa lagu. Itu ya. Sedangkan dari ini LMK sendiri, untuk ini kita dapat progres baru nih. Kita dapat undangan untuk Zoom Meet nanti nah ini ya. Kita dapat undangan untuk gathering online tahun 2025 untuk seluruh member ya. Nah, ini isinya kita bacain ya. Yang terhormat ya, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan WAMI Member Online Gathering 2025. Acara tahunan merupakan ruang bersama bagi WAMI dan para member untuk berbagi informasi terkini, memperkuat koordinasi serta mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan peran dan hak Anda sebagai komposer. Sesi diskusi interaktif akan dibuka di hari Rabu ya, berarti sekitar 3 harian lagi ya, jam 2 sore. Seperti itu ya. Ya, kita dapat undangan langsung. Ya, alhamdulillah ya dari LMK. Ya. Untuk publisher ya, kita juga udah coba kerjasama sama salah satu publish di Jakarta ya, punyanya entertainment ya, punya Harum.
Tapi memang kalau publish itu kan dikelola oleh perorangan gitu ya, atau manajemen ya. Jadi lain urusannya sama yang ini. Kalau yang dari Agri ini cukup lama ya untuk hari ini nih. Ini udah masuk di tanggal 1. Sedangkan kita mau mengajukan untuk yang baru itu nggak bisa ya, karena percuma nanti daripada numpuk aja. Lebih baik kita tunggu aja yang masuk dalam daftar antrian ya, list antrian gitu. Kita coba cek di sini untuk data DSP ya. Ya, untuk teman-teman semua yang main ini harus sering-sering dibuka dan dicek ya. Jangan nggak dicek. Ini naik ya. Kalau di sini kita lihat untuk 1 tahun terakhir ya. Ini bagus. Untuk videonya bagus terus ya. Produktif artinya lagu-lagu yang sudah kita coba riliskan di sini ya, lagu-lagu yang sudah coba kita riliskan di agregator yang ini ya, karena gua pribadi juga main lebih dari satu agregator ya, selain daripada SO, teman nggak gua unggah di channel YouTube gitu ya. Itu yang lain itu privacy gitu ya, cukup yang ini ya. Ini masuk di 13 juta ya, tampilan view video yang ini di 16 ribu ya, produktif ya. Ya gue cek juga di Spotify untuk beberapa lagu juga ada yang sudah dapat organiknya lebih dari 1000 streamer ya, atau pendengar ya, organik seperti itu ya. Nah terus di Facebook ya, ada beberapa teman juga tanya dari Facebook ya, untuk kategori atau yang termasuk produktifnya sebuah lagu itu seperti apa gitu kan. Ada sih, nanti gua coba tunjukin ya. Salah satu teman juga karena dia main atau dia ngegarap ini YouTube, dia coba tanya gitu kan sambil kita ngerokok, produktifnya itu seperti apa gitu, masuk kategori produktif untuk lagu yang kita taruh atau kita buat gitu ya. Ini versi gua ya, karena banyak juga teman-teman yang lain yang mungkin yang punya pendapat atau argumen lain gitu ya. Ya termasuk video untuk karya yang kita buat ini termasuk produktif, itu bisa kita lihat pertama dari rilisan yang kita taruh atau kita unggah. Ya, kita harus punya rilisan yang benar-benar organik. Ya, organik itu kita buat berdasarkan menggunakan eh, DAW ya, atau bisa menggunakan aplikasi ya untuk di HP ya. Karena gua sendiri buatnya pakai DAW yang ini ya. Selain FL juga ada sih yang lain. Untuk bikin minus one itu bisa pakai Isotope ya, Isotope RX7 atau RX8 ya, atau menggunakan Audacity juga bisa gitu. Ya, tapi nggak sering gue pakai ya, karena gue nggak pernah uh, buat itu yang pakai vokal ya, jarang ya, kebanyakan instrumen. Sedangkan itu kita pakai untuk bikin minus one ya, bikin minus one sama untuk misahin suara atau vokal daripada lagu yang sudah jadi gitu ya. Jadi lebih mudah caranya. Bisa pakai Isotope RX8 ya. Terus yang kedua, jangan sekali-kali coba kita pakai Suno ya. Karena sekarang sudah banyak pakai AI ya, AI robot ya, baik buat video, buat teks naratif, narasi ya, juga buat apapun itu lebih mudah lagi bisa pakai AI.
Ya, tapi jangan sekali-kali kalau teman-teman mungkin yang baru main gabung di sini, ya khususnya apalagi di Sound untuk coba upload itu menggunakan AI. Ya, jangan. Karena dampaknya nanti itu pasti bakal kena detect sama sistem. Terus semua ragu, ya kalau mungkin ada yang organik, ada yang AI dicampur-campur gitu, sudah positif itu pasti kena ban. Karena sudah banyak ya. Yang ternak akun lebih dari 1.000 akun, itu satu-satu tumbang semua akunnya gitu ya. Sedangkan ngerjain ini kan butuh waktu yang banyak gitu. Ya, 1 menit 2 menit nggak cukup. Ya. Jadi jangan sekali-kali coba ya. Mending kita tunggu seperti ini nih. Lama gitu rilisan kita, ya. Bahkan yang sekarang ini sampai 1 bulanan. Tapi nanti berdampaknya bagus ya, berkembang dia gitu. Jangan kali-kali pakai robot. Sehari 2 hari aman, pasti kena detect nanti. Karena ini sistem ya. Karena kalau dia ada similar atau kesamaan dengan yang lain ya, karena kan robot ya lebih dari satu orang yang buat. Contohnya ada toolsnya, bisa masuk di sini di Suno ya, yang biasa dipakai orang-orang, atau juga ada yang premium. Kalau kita buat ini ya, otomatis juga kalau teman atau orang lain buat, itu komposisinya sama ya. Makanya dia bisa kedetek. Dan kalau itu kita taruh di sini, kita upload gitu ya. Dan dia kedetek dan teman lain juga upload, sudah positif kan double di situ. Dan sistem ini ngebaca ya. Sistem ini ngebaca, laju nanti ujung-ujungnya adalah akunnya tumbang ya. Sayang sekali gitu. Nggak usah ya. Pelan-pelan aja walaupun makan waktu yang lama gitu kan. 1 minggu atau lebih gitu kan. Apa-apa. Jangan memaksakan gitu ya. Karena berkarya ini yang namanya dia hasil itu hasil akhir ya untuk royalti itu tadi. Tapi selebihnya usahakan untuk upload yang bagus gitu ya, karya. Terus yang ketiga, lanjut ya. Kalau kita cek di akun yang lain. Yang termasuk produktif ya, menurut gua ini juga ya. Kalau dia sudah masuk di pasar atau di platform ya. Karena banyak sekali di sini digital streaming platform ya, DSP, terus eh, algoritma ya. Algoritma itu kalau di ini itu sama kayak jalan ya gitu ya, jalan tempuhnya gitu. Ada retensinya di situ. Ya, jadi bukan lagi dia perihal banyak atau enggaknya, melainkan retensi daripada orang ini lama enggak putar atau play daripada yang kita buat. Kalau mungkin dia visualisasi seperti video YouTube, ya, karena kita kan main di background atau audio. Kalau dia di visualisasi itu retensinya biasanya selama orang itu coba tonton gitu ya, tonton video kita ya. Dari sepersekian orang itu berapa banyak yang retensi atau lama dia nonton di channel kita. Nah itu ya. Sedangkan backsound sendiri ini bekerjanya itu kalau dia eh, ada yang create ya, terus lagi ada positifnya juga yang baru program SO di sini. Selain daripada create, view-nya juga dibayar ya, video per streamnya itu dibayar, create-nya dibayar ya. Terus nah, masing-masing platform itu dia punya perhitungannya sendiri-sendiri. Nah, ini keunggulannya daripada backsound ya. Kalau YouTube itu atau Facebook Pro gitu ya, itu kan agak sulit ya. Sedangkan kalau SO sendiri ini langsung kerjasama dengan uh, ini ya, korporasinya langsung ya. Apa ByteDance ya, oh salah nama korporasinya. Ya, ya, dia terkoneksi dengan TikTok gitu ya. TikTok kan produk ya. Nah, seperti itu ya. Terus lanjut yang keempat juga selanjutnya yang kelima ya, yang keempat tadi. Kita harus klaim konten ID.
kita harus bisa klaim konten ID gitu ya. Konten ID adalah gunanya kalau kamu main YouTube ya. Ini bukan ngajarin sih ya, sekadar sebagai pengalaman. Kalau kamu main YouTube, kamu harus punya konten ID ya. Karena sayang kalau akun kita ini sudah banyak subscriber kalau di YouTube, terus jam tayang CPM, RPM sudah banyak juga gitu ya. Sedangkan kita nggak punya klaim atau konten ID, itu jatuhnya bisa dengan kena copyright ya. Dan dampaknya di akun kamu ya, kalau yang main YouTube ya, kalau gua YouTube hanya sekedar hiburan ya, fokusnya di SO ya, fokusnya di karya musik. Dampaknya nanti itu bisa dicuri atau dimaling dengan orang lain. Itu dia, kalau dia visualisasi atau video atau gambar. Sedangkan SO ini ada alamatnya sendiri ya untuk karya musik ya. Dia langsung terlisensi. Lebih amannya lagi kalau misalkan kamu masuk publisher dikelola sama manajemen gitu ya. Karena nih gue contohkan di sini misalkan ya ada yang namanya ISWC sama ISRC. Nah, kalau YouTube bisa menghasilkan uang karena dia tertahu dengan AdSense, Google AdSense. Jadi AdSense ini yang membayar daripada semua yang sudah kamu upload di sini. Sedangkan untuk platform musik itu alamatnya atau undangannya itu disebut dengan ISRC dan ISWC. Ya. Kalau ISWC itu dia kalau kamu sudah tertaut dengan lembaga LMK misalkan, ya manajemen, ya baik LMKN maupun LMK gitu ya. Nah ini ada kodenya di sini nih. Ini dia nih. Ini ya, penggunaan musik monetize ya. Oh ini belum terbit, ini yang baru diajukan. Kita coba buka yang sudah terbit ya. Nah ini yang ini coba kita coba. Jadi banyak ya. Kalau punya gua sendiri dari sekian lagu, sekian video gitu ya. Itu diunggah. Nah ini dia nih. Ada UPC nih. UPC alamatnya karya kita tadi. Terus ada ISRC di sini. Nah, kalau ISWC kan kosong nih di sini ya. Bisa dilihatnya. ISWC ini itu bisa muncul kodenya kalau kamu sudah tautkan dengan lembaga manajemen kolektif ya. Kamu kolektifkan di sana, kumpulkan di sana, nanti mereka kirim ya. Contoh kalau punya gua di sini ada dari Atlas ya. Itu bisa nanti hubungi pihak SO-nya terus nanti direvisi ulang terus ditautkan dengan kode ISWC ya. Sehingga nanti positifnya apa? Ketika itu coba diupload lagi dengan orang lain, itu sudah pasti dampaknya negatif ya, sehingga masuk ke kita gitu ya, baik dari penghasilan maupun untuk algoritmanya dia larinya tetap ke akun pertama kita. Dan kedua, kalau dia sudah ada ISWC, ini artinya ada payung hukum yang melindunginya gitu. Ya, ada payung hukum yang melindungi untuk karya-karya kita. Gitu ya. Sehingga ini bisa kita gugat seperti itu ya. Nah ini kalau gua ini kan ada nih SWC ini ya, bisa dilihat atau gitu ya. Lanjut lagi ya. Ada yang tanya nih, masih satu orang dari Facebook juga ya, masih teman juga yang tanya. Sudah berapa lama main SO? Ya, kalau di Agre ini sudah hampir lebih 2 tahun kurang ini ya, 2 tahun jalan untuk yang platform SO ya. Kalau dia juga tanya untuk selama itu berapa penghasilan gitu ya. Kalau kita mau cari penghasilan, kamu jangan jadi pelaku seniman.
ya, pelaku seniman banyak, ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini, ya, karena teman kita tadi kepo tanya, itu sudah hampir nyentuh di angka 2 ya. Tapi bukan 2 digit, ya, masih 1 digit, ya. Dan itu bisa kita gunain untuk keperluan ya, seperti hari-harian, ya, keperluan juga untuk yang lain-lain gitu. Kalau dari LMK sendiri nanti di bulan ini kalau nggak bulan depan ya. Karena ini udah di Gmail sudah kasih tanda ya, atau sudah kasih inbox sama kita. Kalau nanti bakal dapat untuk yang bulan Juli dan Juni. Itu lain lagi sama yang agregator gitu ya. Supaya teman-teman juga ya yang satu hobi bisa paham ngerti ya. Jadi pada intinya kesimpulannya ya, kalau senang dengan dunia musik gitu ya, karena di Agre sendiri ini sudah ada yang namanya genre dan subgenre. Genre itu artinya masing-masing itu sudah ada ininya apa istilahnya itu selera gitu ya. Kalau kamu masuk rumah makan itu sudah ada disajikan gitu ya, tinggal kamu pilih gitu. Kamu senangnya apa nih? Nah, kalau dia audio, kalau kamu senangnya dia uh, musiknya yang santai-santai ya, kamu bisa pilih yang musik pop gitu kan, genre pop. Kalau kamu senangnya yang agak-agak keras, kamu bisa pilih musik rock gitu. Nah, seperti itu contohnya. Atau mungkin lagu-lagu kerohanian atau mungkin ya sekarang ada R&B, mungkin ada alternatif dan lain-lain gitu. Banyak. Ya, jadi sesuaikan sama selera selera kuping kamu aja gitu ya. Karena kuping orang ini kan lain-lain seleranya juga ya. Yang kita suka belum tentu orang lain suka. Seperti itu ya. Terus simpulannya, kalau dia sudah masuk di pasar, artinya semua barang yang sudah masuk di pasar. Saya nyebutnya pasar gitu ya. Ya, di platform musik ini DSP, semuanya pasti ada nilai atau harganya. Gitu ya. Kalau kamu mau dinilai dengan yang besar penghasilan kamu, buatlah karya sebagus mungkin. Ya, karya sebagus mungkin bukan berarti komposisi daripada lagu yang kita buat, ya, itu udah paling bagus itu enggak. Ya, ya sekalipun kamu menggunakan alat secanggih apapun, sehebat apapun, gitu ya, mungkin menggunakan teknologi yang belum ada hari ini, gitu ya. Tapi kalau kamu salah masukkan pasarnya, salah masuk di dalam pasarnya, di platformnya, di pendistribusiannya, ya tetap itu akan kalah dengan yang biasanya. Nah, itu kamu harus paham rule di situ, rule rule musiknya ya. Adapun komposisi yang kamu buat itu cuman 3 atau misalkan hanya menggunakan drum kit, menggunakan rhythm, terus menggunakan misalkan bass hanya 3 itu, tapi pas untuk pendistribusian dan masuk di pasarnya. Ya, maka nanti dia bakal banyak yang pakai gitu. Itu ya. Harus bisa-bisa ngebaca itu. Ya. Kalau algoritma itu dia sudah masuk. Nah ini contoh ya. Nah ini 100 kan. Ya. Masuk dia 100. Lagumu telah digunakan dalam 100. Ini organik ya. Ya nggak pakai RDP atau yang lain nggak. Ini organik. Ya. Karena harus sesuai dengan pasar. Seperti itu. Ya. Maka untuk pelaku-pelaku seni ya, seniman ya. Itu banyak ya. Kalau kamu sekedar hobi ya, orang lain juga punya hobi gitu. Ya, tapi kalau kamu memang punya niat untuk lebih, untuk punya hasil yang lebih, maka maksimalkan bisa menggunakan satu agre ini ya, untuk supaya karya kamu bermanfaat, ya, bisa dipakai orang, ya, bisa untuk keperluan lain-lain juga seperti itu.
ya. Sama harus bisa, tadi kata saya tadi, membaca pasar, ya. Jangan sampai salah pasarnya, ya. Misalkan nih kamu jual sepatu, kamu jual di pasar baju, sudah pasti orang nggak bakal beli punya kamu, ya. Atau ini, walaupun punya kamu itu dia punya barang yang atau brand yang bagus, ya. Itu apa? Artinya itu adalah kamu bisa ngebaca rule atau cara mainnya, gitu ya. Kalau itu pertanyaan-pertanyaan positif, ya, kesimpulan daripada semua itu tadi. Nah, sekaligus juga itu menjawab pertanyaan-pertanyaan negatif dari beberapa teman-teman juga yang, ya, dalam tanda kutip itu ya, kok bikinnya di bawah 1 menit pakai AI ya? Kata dia gitu. Kok bikinnya kayaknya asal-asalan ya? Ya, supaya kalian tahu itu semua yang saya buat ini nggak sembarangan, melainkan saya sudah membaca daripada genre. Nah, ini genrenya ya. Genre dan subgenre. Artinya sudah ada pasar yang terimanya di situ. Ya, ya. Semakin tinggi nilai seninya, maka semakin aneh, kan gitu ya. Kamu tahu John Lennon kan? Kamu tahu John Lennon ya. Terus kamu tahu juga misalkan dari musisi-musisi yang lain gitu ya. Artinya ini harus bisa kamu baca ini, genre ini. Dia akan menyesuaikan dengan pasarnya sendiri gitu ya. Jadi ini semua organik tanpa menggunakan Suno AI. Gitu ya. Contoh ini yang tadi saya tunjukin itu adalah lagu anak-anak. Ya. Sehingga sesuai kebutuhan dipakai oleh siapa? Guru-guru TK gitu ya. Karena saya juga sering kontekan ya. Untuk beberapa teman-teman kataku yang mau pakai bisa ini saya rekom ya. Sehingga anak-anak itu pakai lagu ini sesuai dengan judul gitu ya. Atau kalau mau fokus di stream, jangan main di SO, langsung ke publish ya. Kalau pengen jadi artis beneran jangan masuk di agregator, melainkan langsung cari publisher yang terkenal gitu ya. Ya udah banyak dipakai orang. Karena percuma kalau kamu masuk di sini. Karena di sini namanya dunia konten ya, dunia konten kreator. Tujuannya adalah kalau dia konten artinya penghasilan itu nanti, melainkan ini supaya dibaca dan dipakai orang. Tapi kalau tujuan utamanya mau jadi artis, ya langsung ke publisher ternama gitu ya. Karena kamu kejar di situ yang namanya streaming. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup ya untuk video yang ini. Nanti kita sambung di video yang lain gitu ya. See you.